Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan harian 7 Juni 2025, kasih fondasi hidup yang harmonis. Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayat ini kita diselimuti oleh keindahan pesan tentang kasih sebagai elemen utama dalam hidup kita. Renungan ini mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana kasih adalah fondasi yang membentuk hubungan harmonis dengan sesama, serta sebagai ekspresi kita kepada Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya kasih sebagai ikat yang menyatukan segala sesuatu. Kasih adalah pilar utama yang mendefinisikan hubungan kita dengan sesama. Melalui kasih, kita mampu melampaui perbedaan, memaafkan dan menciptakan harmoni dalam interaksi kita dengan orang lain. Kasih adalah bahasa universal yang mempersatukan hati dalam satu kesatuan yang indah. Kasih juga merupakan cermin dari cinta Tuhan kepada kita. Saat kita menjalani hidup dengan kasih, kita merefleksikan karakter dan kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita. Kasih adalah tanggapan yang penuh rasa syukur terhadap kasih karunia Tuhan yang tak terbatas, dan merupakan jawabannya atas perintahnya untuk mengasihi sesama seperti kita dicintainya. Melalui kasih, kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun. Kasih memperkaya hidup kita dengan makna, memberikan nilai kepada setiap tindakan dan kata yang kita lakukan. Sebagai elemen yang tak tergantikan, kasih menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk menanggapi potensi penuh dalam pelayanan, persaudaraan, dan persekutuan yang sejati. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenungkan tentang bagaimana kasih menuntun hidup kita. Apakah kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama? Apakah kasih Tuhan tercermin dalam setiap aspek dan kehidupan kita? Melalui kasih, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang memimpin dan memenuhi hidup kita dengan arti yang mendalam. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini.
Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.